Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa kembali melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi, dan kita telah sampai ke bab 11. Babun qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, babun fil mujahadah. Bab ke-11 tentang mujahadah, yaitu bersungguh-sungguh, berusaha sekuat tenaga. Nah, dan kalau kita perhatikan di bab ke-11 ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala memulai dengan menyebutkan beberapa ayat Al-Quran dan setelahnya hadis. Ayat pertama yang beliau rahimahullahu ta'ala cantumkan di sini adalah qala Allah ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad, yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik. Ayat yang kedua, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu apa yang diyakini, yaitu ajal. Ayat berikutnya, wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Sebutlah nama Rabbmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Berikutnya, qala Allah Ta'ala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Kemudian ayat sebelum terakhir, qala Allah Ta'ala, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah huwa khairan wa a'zama ajra. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu peroleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya. Kemudian ayat terakhir, qala Allah Ta'ala, wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa saja harta yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Nah, kalau kita membaca apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Syekh Muhammad bin Utsaimin ketika beliau menjelaskan bab mujahadah ini, beliau berkata, al-mujahadatu ta'ni mujahadatal insani nafsahu wa mujahadatahu ghairahu. Yang dimaksud dalam bab mujahadah ini adalah seseorang bersungguh-sungguh, bersusah payah, bekerja keras melawan dirinya sendiri dan melawan orang lain. Jadi bersusah payah itu melawan diri sendiri dan melawan orang lain. Fa amma mujahadatul insani nafsahu fa innaha min asyaqqil asya. Nah, ternyata melawan diri sendiri itu adalah hal yang terberat.
berjihad, bersungguh-sungguh, bekerja keras melawan hawa nafsu sendiri, itu adalah hal yang paling berat. Wala tatimmu mujahadatul ghairi illa bimujahadatin nafsi awwalan. Dan tidak akan sempurna bersusah payah berjuang melawan orang lain apabila dia masih kalah dalam pertarungannya, berjuang melawan dirinya sendiri. Tentu saja, bagaimana mungkin sekelompok pasukan kaum muslimin bisa menang melawan musuhnya apabila mereka tidak bisa mengalahkan dirinya sendiri terlebih dulu. Maka kita juga sama. Sebelum kita berbicara tentang saya siap jihad, saya siap mati fisabilillah, ya. Sebelum ke sana mengaca dulu, ya. Berkaca dulu apakah kita sudah berhasil melawan hawa nafsu yang ada dalam diri kita atau belum. Kemudian beliau rahimahullahu taala melanjutkan, wa mujahadatun nafsi takunu ala syai'ain. Jihad, perang melawan diri sendiri itu dalam dua hal, ala fi'lit ta'at wa ala tarkil ma'asi, ya. Bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan dan bersungguh-sungguh untuk meninggalkan maksiat. Kembali ke ayat yang tadi kita baca, ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya hidayah. Maka begitu juga kita, ketika kita melakukan kebaikan atau berusaha meninggalkan keburukan, terasa berat, yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita selama kita berusaha untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Wa min ahammi ma yakunu min hadza mujahadatun nafsi 'ala al-ikhlasi lillahi ta'ala. Nah, dan tentu saja di antara sekian banyak mujahadah 'ala nafs, melawan diri sendiri, yang paling berat, yang paling utama adalah mujahadatu 'alal ikhlas, ya. Bersungguh-sungguh dalam mengikhlaskan perbuatan kita, ibadah kita itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan dua contoh yang banyak terjadi di masyarakat, di mana masyarakat merasa berat untuk mujahadah dalam hal ini. Yang pertama beliau sebutkan sebagai contoh, al-matsalul awwal ad-dukhan, ya. Rokok. Nah, mengkonsumsi rokok. Di kita di Al-Basam alhamdulillah lingkungannya sudah mendukung dan setiap individunya pun sudah anti rokok. Tapi di luar sana banyak yang masih terjebak, tertipu dengan kenikmatan rokok, ya. Merasa nikmat dan mencari pembenaran, berusaha mencari pembenaran supaya rokok itu yang tadinya tidak baik menjadi baik. Kemudian contoh lainnya, yang orang berat melakukannya adalah al-liha, ya, i'fa'ul liha, memanjangkan jenggot. Di Al-Basam alhamdulillah yang jenggotnya tumbuhnya lebat, tidak ada yang rontok, apalagi rontoknya disengaja, ya. Mengakunya rontok padahal digunting, insya Allah tidak ada di Al-Basam, ya. Ini dua hal ini di luar sana begitu berat dilakukan, butuh mujahadah, ya. Butuh bersungguh-sungguh untuk bisa meninggalkan rokok dan menjaga agar jenggot yang tumbuh ini bisa terus tumbuh tanpa gangguan, tidak dipotong ataupun ditutup-tutupi. Tidak perlu malu karena itu adalah tanda seorang muslim, karena Rasulullah SAW juga melakukannya. Nah, kemudian
Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, kalau tadi mujahadatun nafsi, bersungguh-sungguh melawan diri sendiri, itu dalam dua hal, fi'lut ta'at wa tarkul ma'asi, melakukan kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan. Maka mujahadatul ghair, berjihad, bersungguh-sungguh melawan orang lain, itu terbagi dua. Yang pertama qismun bil ilmi wal bayan, dan yang kedua qismun bis silah, ya. Berjuang melawan orang lain dengan ilmu, dan bagian yang kedua berjuang melawan orang lain dengan senjata. Melawan orang lain dengan ilmu itu adalah kita berperang dengan mereka alladzi yatasamma bil Islam wa laysa minal muslimin, orang-orang yang secara zahir mengaku muslim tetapi prakteknya nyatanya mereka bukan muslim. Orang-orang yang berpura-pura menjadi muslim untuk menghancurkan Islam dari dalam. Dan yang kedua qismun bisilah, itu adalah kita melawan orang-orang kafir di dalam peperangan. Kita melawan mereka bersungguh-sungguh dengan menggunakan senjata yang kita miliki. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, berlanjut ke hadis pertama dari bab mujahadah ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala, hadis qudsi, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'utiyannah wa la in ista'adani la'u'idhannah. Nah, hadis ini disampaikan atau diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi, barang siapa mengganggu, berbuat jahat kepada waliku, maka aku mengumumkan perang dengannya. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga walinya. Dan waliullah, wali Allah itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an, ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu bukan didapat dengan klaim, tetapi wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang jujur keimanannya dan istiqomah dalam ketakwaannya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun haulahum awliyaullah. Nah, haqqaqul imana fi qulubihim bikulli ma yajibul imanu bihi wa amilu al-a'mal as-salihah bijawarihihim. Nah, ya. Jadi setelah ini ketika ada yang bertanya apakah fulan wali Allah atau bukan, perhatikan apakah sesuai dengan syarat yang Allah tetapkan atau tidak. Apa syaratnya tadi? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, beriman kepada Allah dan bertakwa. Apa itu takwa? Kang Ade? Nah, takwa, fi'lul awamir wa tarkun nawahi, melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Maka ketika ada orang mengaku dia adalah wali, ternyata tidak sholat, ternyata melakukan apa yang diharamkan oleh agama, maka itu wali palsu, ya, bukan KW, palsu. Kalau KW mungkin masih mirip-mirip, ini palsu, bohong.
Karena wali alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi, yakni anna Allah yaqul ma taqarraba ilayya al-insan bi syai'in ahabbu mimma aftaradtuhu alaihi, anna al-fara'id ahabbu ila Allah minan nawafil. Ya. Ibadah-ibadah wajib itu lebih Allah cintai daripada yang sunnah. Jadi jangan sampai kebalik, berusaha supaya qiyamul lailnya panjang, ya. Mungkin sedandi ya qiyamul lail dari jam 1 sampai subuh, ya. Tapi ternyata subuhnya terlewat. Tapi tidak begitu sedandi ya. Nah, itu contoh saja. Jangan kebalik. Yang perlu kita istiqomahkan lebih dulu, yang perlu kita jaga lebih dulu, yang perlu kita perbaiki lebih dulu itu adalah ibadah-ibadah wajib. Baru setelahnya yang sunnah. Ada satu hal yang menarik, ada ibadah sunnah yang lebih digemari masyarakat daripada ibadah wajib. Contohnya adalah banyak di antara kaum muslimin yang merasa berat ketika mengeluarkan zakat fitrah. Berat, cari-cari alasan, nggak ada panitianya, nggak ada uangnya, nggak ada berasnya, macam-macam. Banyak kaum muslimin yang berat ketika mengeluarkan zakat fitrah. Tetapi ketika kurban, banyak yang kurban. Kenapa? Karena disebut kurban atas nama bapak fulan, bapak fulan. Padahal yang wajib yang mana? Yang wajib itu zakat fitrah, zakat fitri, ya. Sedangkan kurban itu sunnah. Itu diantara contoh yang perlu diperbaiki di masyarakat kita. Yang wajib lebih didahulukan daripada yang sunnah. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Wan nawafilu tuqarribu ila Allahi wa hiya tukammilu al faraid. Setelah kita berusaha menjaga ibadah-ibadah wajib kita supaya sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan, kita juga perlu melakukan amalan-amalan sunnah supaya amalan-amalan sunnah tadi bisa menutupi kekurangan-kekurangan dan kekosongan yang kita lakukan dalam ibadah wajib. Salat 4 rakaat zuhur bisa jadi kita khusyuknya hanya rakaat terakhir saja, atau rakaat pertama saja ketika takbir selesai Al-Fatihah lupa surat apa tadi. Maka kekurangan-kekurangan dalam ibadah wajib itu bisa dilengkapi dengan ibadah-ibadah sunnah yang kita lakukan. Kemudian melanjutkan potongan hadisnya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Di sini bukan berarti Allah Subhanahu wa taala menjadi satu dengan makhluknya, tidak. Itu adalah muhal, tidak mungkin. Tapi maksudnya apa? Annahu yakuna musaddidan lahu fi hadhil a'dha. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala membimbing hamba dalam 4 anggota tubuh ini. Fa fis sam'i yusaddiduhu fi sam'ihi fala yasma'u illa ma yurdi. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala menjadi telinga, menjadi pendengaran makhluknya. Ya, bukan berarti bersatu dengan makhluk, tetapi maksudnya Allah Subhanahu wa taala membimbing anggota tubuh, membimbing pendengaran hambanya, sehingga hamba yang tadi tidak mendengarkan kecuali apa yang Allah ridhai. Begitu juga dengan penglihatan, tidak melihat kecuali apa yang Allah ridhai. Dan begitu juga kedua tangan dan kaki tidak melakukan hal kecuali apa yang Allah ridhai. Kemudian di bagian akhir hadis Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in sa'alani a'taituhu. Ya, apabila dia meminta maka aku akan beri. Fi hadza dalilun ala anna hadzal wali alladhi taqarraba ila Allah ta'ala bil fara'id thumma bin nawafil idza sa'ala Allahu a'tahu. Dari urutan potongan hadis ini ada faedah
agar doa kita diijabah, yaitu tadi melakukan ibadah-ibadah yang wajib, setelahnya yang sunnah, setelah itu baru meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka agar doa kita diijabah, agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita perlu memperhatikan adab-adab ini. Memulainya dengan ibadah wajib, salat zuhur misalnya, kemudian salat sunnah. Setelah salat sunnah, mengangkat kedua tangan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang kita inginkan. Memulai dengan ibadah yang wajib, kemudian ibadah yang sunnah, setelahnya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan wal muallifu ata bihadzal hadis fi babil mujahadah li'anna an-nafsa tahtaju ila jihadin fil qiyam bil wajibat. Kenapa Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala memasukkan hadis ini di dalam bab mujahadah? Adalah karena jiwa ini li'anna nafsa tahtaju ila jihadin fil qiyam bil wajibat. Jiwa ini ammaratun bisu, ya. Hawa nafsu kita selalu mengajak kepada keburukan, maka kita perlu bersungguh-sungguh untuk mengalahkan hawa nafsu kita supaya tunduk kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah ayyu'inana ala dzikrihi wa syukrihi wa husni ibadatih. Kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala menolong kita dalam berzikir kepadanya, dalam beribadah kepadanya, dan dalam bermujahadah agar kita selalu ada dalam ridhonya. Demikian yang bisa ana sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.